Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mildayanti dengan NIM F0124007 dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Nah, untuk memenuhi salah satu pertemuan mata kuliah yaitu mata kuliah Ekonomi Politik, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya dari jurnal yang sudah saya baca. Dengan jurnal yang berjudul Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia yang ditulis oleh P.D.R. Hadis dan Richard Robinson. Jurnal ini membahas tentang kondisi Indonesia setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Saat itu banyak orang yang berharap Indonesia ini menjadi negara yang lebih demokratis, yang lebih adil dan tidak lagi dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Di sini penulis mengatakan, walaupun Indonesia ini sudah menganut sistem demokrasi, tetapi kekuasaan itu masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu seperti orang kaya, elit politik, dan inilah yang disebut oligarki. Nah, apa itu oligarki? Nah, oligarki ini ketika kekayaan dan kekuasaan itu hanya berada di tangan segelintir orang. Misal contoh di sebuah kelas itu siswanya diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat, tetapi dalam penentuan keputusan hanya akan ditentukan oleh sekelompok siswa yang memiliki pengaruh kuat atau yang paling dikenal lah. Nah, itu bisa dikatakan oligarki secara contoh sederhananya. Dalam negara, kelompok oligarki ini biasanya terdiri dari pengusaha besar, elit politik, pejabat-pejabat yang berpengaruh, dan orang-orang yang memiliki modal besar dan jaringan yang kuat. Sebelum tahun 1998, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto selama sekitar 32 tahun. Nah, pada saat itu kekuasaan itu sangat terpusat, kritik terhadap pemerintah sangat dibatasi, dan kebanyakan kebijakan dan keputusan itu hanya ditentukan oleh kelompok-kelompok orang tertentu. Sampai pada akhirnya Soeharto mengundurkan diri dan dimulailah era reformasi. Nah, menurut jurnal ini, reformasi banyak membawa perubahan yang positif, seperti pemilu yang lebih bebas, kebebasan pers, banyaknya partai baru, otonomi daerah, dan masyarakat ini lebih bebas dalam menyampaikan pendapat. Tetapi menurut penulis, perubahan itu banyak terjadi pada sistem politik, sedangkan kekuatan ekonomi itu masih dikuasai oleh kelompok lama. Kelompok lama yang dimaksud Hadis dan Robinson ini banyak tokoh-tokoh yang berkuasa pada masa Orde Baru dan tidak benar-benar hilang setelah reformasi. Mereka ini hanya menyesuaikan diri dengan sistem baru dan kemudian mereka masuk ke partai politik, menjadi pengusaha besar, mendukung calon kepala daerah dan membiayai kampanye politik, serta membentuk jaringan kekuasaan baru. Walaupun pemerintah berganti, sistem berganti, kelompok elit ini tetap memiliki pengaruh yang besar. Kenapa demikian? Karena orang yang memiliki uang yang banyak akan lebih mudah memengaruhi politik dan tentu memiliki jaringan yang kuat dengan pejabat, politisi, pengusaha, dan serta aparat negara. Mereka ini mampu beradaptasi. Di saat sistem berubah menjadi demokrasi, mereka ikut masuk dalam sistem demokrasi tersebut. Nah, itulah sebabnya kekuasaan mereka ini masih tetap bertahan sampai saat ini. Jurnal ini juga membahas tentang hubungan ekonomi dengan politik. Ketika orang mempunyai uang, mereka bisa mendapatkan kekuasaan politik. Begitupun sebaliknya, orang yang memiliki politik itu bisa mendapatkan keuntungan ekonomi. Kemudian ada IMF yang disebut dalam jurnal ini atau Dana Moneter Internasional. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1998, Indonesia ini banyak menerima program reformasi ekonomi yang didorong oleh IMF.
yang bertujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi, sistem perbankan, dan sistem tata kelola pemerintahan. Tetapi menurut penulis, perubahan ini tidak cukup untuk menghilangkan dominasi kelompok oligarki. Reformasi 1998 itu memang berhasil mengubah sistem politik Indonesia menjadi lebih demokratis, tetapi tidak secara otomatis bisa mengubah kekuasaan para kelompok elit ini. Karena yang memiliki kekayaan, jaringan, dan pengaruh tetap akan mampu menguasai banyak aspek politik dan ekonomi, dan inilah yang disebut sebagai oligarki. Jadi demokrasi di Indonesia sudah berkembang, tetapi kekuasaan oligarki ini masih terlalu kuat, dan tentu ini akan terus mempengaruhi jalannya politik dan ekonomi di negara ini.